Karena dia mungkin terlalu kaku ya, dia lehernya kaku. Dia mesti kasih. Iya, dia mesti kasih remason. Biar dia lehernya gak kaku kan. Apa kita kirim Haji Naim ke sana? PJ Tucker juga udah mual juga di situ. Udah nggak ada temen yang jago. Buta dong. Jadi dia sekarang tinggal manjat dinding aja, John Wall. Oh, John Wall. Iya. Kalau zaman gue itu kayak anak pagi, satu sekolah, anak pagi sama anak sore tawuran. What's up, ballers? Welcome back to Brickhouse Basketball Podcast. Seperti biasa, seperti episode minggu lalu, kita akan mereview NBA dan IBL pastinya. Terus bersama pastinya, Mas Dama dan Bang Farli. What's up, Widih? Harden. Ups. Oh, Harden hari ini ya. Kita ngomongin NBA seminggu ini nih, yang lagi rame. Yes. Cederanya Embiid, bagaimana ini? Bang Farli, Mas Dama, apakah mengganggu performa dari Philadelphia atau enggak nih? Gua sih sebenarnya ada ini juga ya, menyayangkan sebenarnya Joel Embiid mestinya ikut kemarin di All Star. Pasti bakal lebih seru tuh timnya. Durant nggak ada Joel Embiid juga keteteran juga. Iya. Benar. Udah milihnya asal-asalan si Durant. New York ini banget, New Yorkers banget pilih. Enggak, si Durant kayaknya pas milih ini ya Kelly ya, begadang kali ya, bagaimana sih? Lu kayak, lu milihnya jelas. Nggak mau menang kali dia. Enggak, the process nih kan Ya, memang the process. nyawanya Sixers melebihi dari si Ben Simmons gue bilang. Iya pasti. Tapi kalau gue lihat dari rosternya Sixers sih sebetulnya walaupun pincang dan cukup signifikan, tapi backupnya cukup bagus kok. Ada si Dwight Howard, ada Tony Bradley. Iya. Nah tapi dan mereka kan juga mau permanenin kontraknya si siapa namanya, Paul Reed kan. Paul Reed. Jadi memang rosternya udah pas 15, jadi Paul Reed itu yang tadi cuma kontrak 45 hari udah bisa ini. Dan gua ngeliatnya juga shooter-shooternya juga bagus walaupun dia cuma nggak bisa nembak kan. Iya, kayak Seth Curry gitu. Ya walaupun dia nggak masih cupu dibanding abangnya. Tapi di Sixers kayak si Doc Rivers pinter juga lah utilize dia jadi shooter murni ya di situ ya. Jadi kalau gue bilang tetap kuat, tapi kalau nggak ada Joel Embiid kayaknya untuk jadi championship tim sih kayaknya nggak bisa. Tapi mudah-mudahan Joel Embiid balik cepet deh, biar balik jadi championship tim. Gimana? Gimana Dang? Tentang Sixers, satu peninggal cederanya si Embiid, sehari setelah cederanya itu dia menang lawan Spurs 134-99. Dan pemain yang step up tuh Tobias Harris. Ngambil peran poin dengan 23 poin. Seth Curry juga tadi kayak Dama bilang nembak-nembaknya 21 poin. Ben Simmons seperti biasa, seorang Ben Simmons. Danny Green yang biasanya nggak stabil penampilannya pada saat kemarin lawan Spurs itu menang. Nah, sebenarnya perannya si Embiid ini kan di poin di Sixers ini nomor 1 ya. Di liga, bahkan di liga tuh dia nomor 3. Untuk leader poinnya. Jadi sebenarnya kalau memang Sixers mau baik-baik saja tanpa Embiid, harus ada yang mengisi itu, Dam. Iya. Jadi dari poin, kemudian reboundnya itu udah harus ada yang step up tuh. Yeah. Nah mungkin di sini peran itu akan diambil oleh Tobias Harris sebagai pemain yang harus step up. Oke, terus Sabtu ini dia mau lawan Sacramento Kings nih. Menurut lu gimana, Mas Dama? Nggak. Sixers tanpa Joel Embiid, apakah tetap akan? Kalau lawannya Oke. Sacramento Kings sih gua rasa nggak masalah ya, karena walaupun De'Aaron Fox menurut gua salah satu agar tercepat di NBA saat ini. Kayak dulu dia sama si Trae Young itu tuh kayak dulu Allen Iverson sama Stephen Marbury ya. Cuma Cepet ya speednya. menurut gua kesalahan Sacramento Kings itu adalah melepas Bogdan Bogdanovic itu tuh. Itu menurut gua itu salah satu yang cukup signifikan karena Harrison Barnes itu sepertinya untuk becoming a star di Sacramento Kings juga nggak bisa gitu. Mungkin dia mesti masuk ke satu klub yang memang sistemnya udah jadi kayak San Antonio Spurs. Mungkin sekarang yang lagi diminati kan Boston Celtics nih, Harrison Barnes kan. Bahkan kalau misalnya dia ke Miami juga, gua rasa Harrison Barnes nggak akan signifikan perannya gitu, karena dia mungkin terlalu kaku ya, dia lehernya kaku, dia mesti kasih. Iya, dia mesti kasih remason. Biar dia lehernya gak kaku kan. Apa kita kirim Haji Naim ke sana? Jadi kalau menurut gua
nanti versus Kings ini penampilan yang sangat jomplang sekali dari dua tim yang ujung ke ujung, karena Kings sekarang berada di posisi 13 di barat dan ketidakhadiran Embiid juga kan pasti nggak terlalu pengaruh ya. Iya, tidak terlalu pengaruh dan iya. Ben Simmons harus bisa jaga De'Aaron Fox kan, iya. karena pemainnya cepat sekali dan poin per gamenya dia 23,6, jadi benar-benar pointer banget di Sacramento Kings gitu. Sebenarnya kalau misalnya dia mau backup Joel Embiid yang paling bagus tuh Charles Bronson. Charles Bronson. Untuk badan mungkin hampir mirip-mirip. Cuman yang satu tuh anak fluid masalahnya. Anak kampung Melayu. Sekarang kita nyebrang dikit nih ke West. Ada berita buruk, sepeninggal Babang Jenggot, sepeninggal Ustadz salah Jenggot. Rockets sekarang di posisi 2, tapi dari bawah klasmen. Bagaimana menurut Mas Damba ini Rockets? Lu udah pakai baju Rockets? Gimana terus Eric Gordon juga cedera lagi ya? Aduh, Eric Gordon gimana tuh? Jagoan lo Rockets nih, gimana nih? Ya, gua bilang kesalahan fatalnya bukan dengan dia melepas Harden sebetulnya. Kesalahan fatalnya itu adalah tukerannya si Russell Westbrook itu John Wall yang rentan cedera sebetulnya. Iya, dia cedera lagi kan sekarang cedera kan. Ditambah Mike D'Antoni kan balik jadi asisten anak kesayangan ya Steve Nash. Sebenarnya mungkin kalau dengan pas-pasan, dengan materi pas-pasan, mungkin Mike D'Antoni bisa berbuat lebih banyak dibanding Silas sekarang ya. Iya. Silas sekarang. Jadi gua juga gue juga nggak heran kalau PJ Tucker juga udah mual juga di situ. Udah nggak ada temen yang jago. Terus tiap kali kemana-mana, tiap hari ketemu si muka enaknya ada Marcus Cousins. Gue mendingan gue sekalian cedera, nggak usah pulang lagi lah. Gue usah balik lagi ke tim. Marcus Cousins kayaknya nggak pernah senyum ya, gue lihat juga. Cemberut mulu dibayar. Bayarnya kemurahan kali ya. Pada saat awal-awal Harden keluar, dia masuk Victor Oladipo itu, dia yang dari benar-benar offensive tim itu dia cukup baik di defense-nya ya. Kehadiran Marcus Cousins juga menurut gue juga cukup membantu defense-nya mereka. Cuma ya balik lagi, John Wall itu sangat rentan cedera dan harusnya pada saat James Harden pergi itu Russell Westbrook dipertahankan, tapi memang kayaknya blunder juga, mereka nggak menyangka James Harden nggak betah. Jadi yang ditukar pertama kan si Russell Westbrook ya kan, datang ke John Wall gitu. Jadi dia sekarang tinggal manjat dinding aja, John Wall. John Wall, iya. Trade rumors yang lagi berkembang di West, yang lagi seru. Lamarcus Aldridge sudah tamat akhirnya di Spurs. Bagaimana menurut Mas Damba? Gua rasanya kalau Lamarcus Aldridge saja untuk di Spurs sudah nggak kepake, artinya dia kualitasnya udah menurun jauh. Bahkan dari dulu pada saat Paul Gasol masih Spurs, ya? Diminati oleh Spurs. Biasanya pemain-pemain dengan fisik yang nggak terlalu bagus dan udah mulai menua itu dengan sistem permainannya Spurs harusnya masih bisa efektif. Nggak tahu memang si Greg Popovich-nya yang merubah culture-nya Spurs dari permainan tersistem, karena DeMar DeRozan juga gue ngeliatnya jauh-jauh berbeda dengan tipe-tipe dulu Manu Ginobili, Tony Parker gitu. Aduh, itu the best banget sih. DeMar DeRozan itu sepertinya memang pemain yang memang diberi kebebasan untuk isolation gitu kan, itu isolation. Tapi gue rasanya yang paling bagus itu Lamarcus Aldridge itu adalah balik ke Blazer. Kalau menurut gue, kenapa? Wah, seru tuh. Iya, karena kenapa? Selain dia memiliki chemistry yang kuat dengan Blazer, dengan si Dame Time, gua rasa di situ mereka butuh beberapa pemain veteran untuk backup pemain-pemain mudanya gitu. Lihat aja dari semua tim yang nggak mau Carmelo Anthony dulu, Blazer mau Carmelo Anthony dan itu terbukti efektif. Jadi mungkin kehadirannya Lamarcus Aldridge sih di situ. Coba kalau misalnya Lamarcus Aldridge ke Sixers atau misalnya kayak Al Horford ke mana sekarang dia? Thunder. Oh di Thunder. Di Thunder kan udah nggak bisa ikut permainan
yang anak-anak mudanya OKC Thunder. Kalau Aldridge, bicara Aldridge dan Blazer sebenarnya pada tahun 2017 dia tuh udah minta di trade sebenarnya dan pengen baliknya ke Blazer. Iya. Nah, tahun 2019, 2 tahun berikutnya dia bilang tuh ke Dame tuh bahwa dia pasti suatu saat akan kembali lagi ke Blazer. Gitu. Jadi keinginan dia sebenarnya untuk balik ke Blazers sih udah pernah ada, bahkan pada saat dia masih prime-nya sama Spurs gitu. Karena gue nggak melihat ada tim lain yang lebih cocok buat Marcus Aldridge selain ke Portland Trail Blazers. Marcus Aldridge itu kemahalan sih. Dia kontraknya $24 juta. Ya, emang expire-nya musim ini selesai. Dan banyak tim yang nggak mau ngambil pemain dengan gaji yang tinggi seperti dia gitu. Palingan dia diminati oleh Celtics dan Miami itu yang gue dengar ya. Miami mau trade sama 5 pemain ya. Kayak lo bilang dia lebih minatnya ke Harrison Barnes. Nah, kalau Miami Heat memang dia butuh big man ya, big man yang bisa, karena sebenarnya kemampuannya Aldridge ini masih oke sih di ofensif, terutama bisa nembak dari luar juga, kemudian main post juga. Karena kalau sekarang baru cuma Adebayo yang bisa poin lumayan bagus sebagai big man gitu. Oke, kayaknya udah banyak banget deh update NBA kita. Seperti minggu lalu kita ngomongin IBL juga. Oh, seru banget nih. Banyak pertandingan seru. Gua ada 2 pertandingan nanti yang gua pikir seru banget gua nontonnya. Apa? Lu nungguin apa? Yang udah seri pertama kemarin ya. Kemarin Prawira lawan SM. Menang lawan SM. Lawan SM sih seru. Pertama Ina Patriots lawan Prawira. Itu juga seru tuh. Tapi kita satu-satu dulu, Dok. Boleh. Gue pengen nanya lu tentang rekap seri 1. Seri 1. Penampilan tim mana yang menurut lo bagus banget di ini secara statistik, secara peringkat juga di season di ini 1 tuh gimana? Oke. IBL ini kan yang kita tahu semua kan sekarang dibagi 2 grup ya. Ada grup merah sama grup putih. Iya. Nah, rekapnya dari seri 1 itu di peringkat pertama ada Satya Wacana Salit 3. Jangan kaget karena dia gamenya lebih banyak, main 4 kali. Terus ada Bima Perkasa, lalu ada Bali United di posisi ketiga, ada Louvre, Dewa United, terus ada Pacific dan Pelita Jaya. Nah, Pelita Jaya baru bermain hari ini nih. Kita tapping lawan Pacific. Oh gitu. Tadi sih kita sebelum syuting udah lihat sedikit, udah mulai ngebantai jauh. Jauh ya. Iya. Terus yang paling gila si anak ajaib biasa. Abis jambol dia 1 dribble masuk soalnya. Pras ya. Antara Kara Prastiwi. Gile emang. Apa poin pertama 2021? Poin pertama langsung jambol di tip 1 dribble shooting masuk. Terus di putih yang sangat mengejutkan kita semua, yang gak kita sangka, Indonesia Patriots, anak-anak muda. Salut lah itu. Gila, salut sih gua. Dia di peringkat pertama, terus ada Prawira, yang ketiga ada Satria Muda, NSA Mountain Gold, West Bandit Solo kelima, yang terakhir Amarta nih, yang gua nggak sangka-sangka ternyata, aduh. Berarti ada 2 tim yang belum pernah menang ya, Dok? Apa? Ada tim yang belum pernah menang, Pacific sama Hang Tua. Iya, sayang banget tuh. Sayang banget. Terus top points-nya dipegang sama Jamar Andre Johnson di seri 1 ini dengan rata-rata 21 poin per game. Sangat wajar sih ya dengan di grup mereka nih dia belum ketemu Pelita Jaya. Menurut gua masih mendominasi lah pastinya si Jamar Andre Johnson. Terus yang kedua ada Abraham Damar dengan 19 poin per game, lalu ada Azarian Praditya dengan 17 poin per game. Iya. Tapi dari Indonesian Patriots nggak ada yang masuk top. Menarik kan? Ya. Menarik banget nih. Gue pengen gue tanya ke itu tuh, salut banget sebenarnya gue sama penampilan Ina Patriots belum pernah kalah, Dam. Jadi dalam 4 kali penampilan, bahkan kemarin mereka ngalahin Prawira Bandung. Artinya mereka rata dong ya kalau Rata. dari top statistik nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk rata. Nah, kalau lu lihat tuh penampilan Ina Patriots ini, pemain yang paling mengejutkan buat lu siapa, Dok, di tim Ina Patriots? Kalau mengejutkan nggak ada. Gue di episode sebelumnya gue udah bilang Yuda Saputra akan menggila sesuai prediksi, bos. Gila nih orang. Asli Yuda Saputra gila banget. Ya gue ngelihatnya pertama gini ya, mungkin di samping sistem dari Coach Chobel yang menurut gue ball movingnya sih bagus banget. Jadi mereka tuh nggak banyak hold the ball. Gue lihat ya anak-anak timnas muda
ball movingnya bagus, tapi yang paling penting akurasi shootingnya. Akurasi shootingnya gila. Mereka di setiap posisi itu hampir semuanya bisa shooting. Ada Yuda Saputra, di posisi 2 dia tuh ada si Hendrik. Posisi 3-nya ada Aldi yang gak disangka-sangka dia terakhir itu ngelawan West Bandit 5 kali 3 point. 5 kali 3 point, terus di posisi 4-nya Aldi Bagir juga bagus, hustle banget. Yang terakhir Kelvin Sanjaya. Pemain naturalisasi siapa namanya? Dami juga bagus loh. 15 tahun ya? 15 tahun. Makan apa dia? Itu dia. Sop nggak mungkin, sop kambing. Gede gitu. Karena si Dem itu dia nggak hanya posturnya bagus, tapi cara permainnya bagus, tembakannya ada gitu. Drive-nya efektif, ya kan? Dan penampilan yang paling gue lihat selama ngikutin seri 1 kemarin tuh mainnya cepet banget. Yes. Iya. Nggak sesek napas gue. Itu salah satu yang gue nggak seneng sebenarnya. Karena gue ngeliatnya permainan itu nggak kayak beneran anak pagi ketemu anak sore gitu, kejar-kejaran. kayak tawuran. Jadi gue nggak benar nggak? Bisa bilang itu benar-benar. Jadi sebenarnya sih kita seneng ya ngeliat gamenya tuh speednya bagus, asli bagus. Cuman kayaknya ngelihatnya mengurangi keindahannya. Kita ngelihatnya kayak nonton tenis, kiri kanan. Sebenarnya sih oke sih. Pasti kan di setiap pelatih gue yakin kan, gue pelatih juga, gue tahu pasti first optionnya itu kalau kita offense kan pasti fast break. Nah cuman yang kita ngeliat nih itu terlalu terlalu berubuk, jadi ngeliatnya tuh kayak sakit mata. Kayak dulu kayak kalau zaman gue itu kayak anak pagi satu sekolah, anak pagi sama anak sore tawuran. Beneran. Iya bener. Anak pagi tuh anak pagi. Oh sekolahnya pagi sore. Nasi Padang soalnya. Tadi kita udah banyak bahas pemain IBL di tim-tim yang memang peringkatnya atas ya. Nah yang gue pengen sorot nih sebenarnya di tim-tim papan bawah pasti ada juga dong yang pemain-pemain yang andalan. Nah, kalau lo lihat pemain-pemain itu siapa dong yang di tim papan bawah? Di Pasifik? Pasifik gua cuman lihat ada senternya Nur Aziz Wardana, Muhammad Aziz Wardana. Dia tuh baru cedera tuh, baru comeback lagi. Terus kita ke Satya Wacana. Satya Wacana rata juga nih, ternyata Satya Wacana ini banyak anak-anak dari Bangka Belitung. Laskar Pelangi ya? Laskar Pelangi. Pengusaha batu semuanya. Martabak. Itu sebenarnya pemain sophomore-nya namanya Anthony Erga juga oke. Terus yang kedua yang terakhir nih di first series yaitu lawan West Bandit namanya Alexander Franklin. Wah itu oke juga, dia terakhir lawan bukan West Bandit, lawan Bima Perkasa, dia 14 poin per game sama 5 rebound per game. Kalau gua ada jagoan sendiri nih Dok. Fisyaiful Amir. Pemain dari Hang Tua. Itu EK-nya kalau di streetball Novir. Novir. Bener Novir. Gak ada takut, nanjak aja terus. Nanjak terus, bener. Sempet viral kemarin gerakan step layup. Makanya ini ya traveling ya. Oke, menurut lu gimana tuh? Dengan FIBA rules baru, traveling nggak? Yang dilakukan sama si... Kalau di aturan FIBA kan begitu dia bolanya mati, dia nggak boleh berturut-turut di kakinya sama kan? Yes. Nah stepnya itu, itu yang selalu di-call wasit. Tapi jarang di-call wasit juga, karena mungkin kecepatan dia bergerak ya. Baru kemarin kayaknya di TV itu baru kita lihat dia di-call tuh wasit. Jadi begitu bolanya mati, dia stepnya tuh 2 kali di kakinya sama dong. Nah jadi pasti kelihatan lah ininya, gerakannya tuh cuma dia kayaknya yang gerakannya begitu ya. Terus gimana menurut tuh Kelly? Kelly masih jago gue bilang. Masih jago ya? Nah itu dia yang gue lihat. Kenapa Kelly itu gue salut karena dia dengan permainan yang kayak anak pagi ketemu anak sore tadi, dia masih bisa step up, jaga ritme. Jadi memang gue ngeliatnya kemarin dia di Hang Tua kan? Yeah. Dia di Hang Tua itu, gue ngeliatnya justru pemain yang gayanya masih nggak seperti gaya tawuran anak pagi anak sore ya cuma Kelly aja, dan itu efektif gitu. Dulu kalau zamannya kita tuh Rico Antono. Iya. Atau mungkin iya. Rinaldo mungkin ya angkatan yang set play, yang jaga ritme. Gua rasa yang bakal jadi Rinaldo selanjutnya itulah ya saya lah. Gua rasa lah. Gua ngeliatnya ya saya visinya bagus. Oh, visi mainnya ya. Visi mainnya bagus. Dia juga kayak Mike Conley tuh. Dia layapnya pakai tangan kanan, nembaknya pakai tangan kiri. Iya. Ya, jadi patut kita tunggu juga di
series kedua, kira-kira penampilan nama-nama yang kita sebut tadi gimana? Benar. Ya. Gue paling penasaran Pelita Jaya nih. Benar. Jadi dia baru gabung karena beberapa pemainnya ada yang sempat kena COVID sekitar 7 orang. Jadi dia nggak ikut di seri pertama, dia baru ikut seri kedua. Penasaran juga nih kita. PJ gimana? Apalagi PJ kalau nggak salah di minggu ini ada jadwal lawan Ina Patriots. Wah, seru. Nggak? Setelah lawan Prawira, lawan PJ patut itu. Bener. Yang lucunya tuh setelah Ina Patriots menang 4 kali berturut-turut ini, setiap yang ketemu Ina Patriots jadi seru ya kita ya, ngerasanya ya. Nah itu salah satu ramalan yang salah. Iya bener. Karena kemarin Gue bilang kemarin Rama salah tuh, gue bilang dia akan compete mungkin sama 5 tim papan bawah. Cuman ternyata semua dilibas semua sama Ina Patriots, gokil. Jadi minggu depan mudah-mudahan kita udah bisa buat konten tentang NBA dan IBL lagi. IBL udah seri kedua. Seri kedua. Masih IBL bubble. Semoga sehat semua ya pastinya kita doain semua. Betul. Sehat semua. Gamenya makin seru dan NBA kita tunggu rumors terbarunya. Oke. jadi iya betul. Jadi nanti kita akan balik lagi minggu depan di sini. Gitu. Mas Tarsan, angkat jarinya dong. Nggak, kita kan udah biasanya udah di akhir, biasanya udah mau deket kayak Ofra Java emang. Di sana gunung, di sini gunung. Ya, Padalang tutup Padalang. Tek. Oke, Boris, sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus Bricklaus Basketball Podcast hari Jumat jam 7 malam. Kita akan tayang terus. Terus saksikan terus pastinya IBL yang sedang berjalan di seri kedua dan NBA yang makin seru pastinya. Terus jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, see you, Bowlers.